Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar beberapa hal ya, yaitu tentang cara mengcopy dan cara melihat hasil kopian serta cara memindahkan isi sel ke sel yang lain. Namun sebelum itu kita akan review dulu bagaimana tentang pemahaman kalian. Jadi minggu kemarin itu saya sudah kirim angket dan kesimpulannya adalah ini. Satu, masih banyak siswa yang belum tahu tentang cara untuk absensi. Nah, untuk absensi itu hanya menggunakan satu link. Ini contoh di kelas IPA, IPA 2 ya. Nih, jadi absensi semester genap. Jadi link ini yang selamanya akan kalian gunakan untuk absensi pada saat semester genap. Tiba waktu atau jadwal kalian belajar bimbingan TIK, maka absensilah di sini. Jadi jangan tunggu lagi berbaris ke bawah hari ini, hari ini. Tidak. Hanya satu link ini yang kalian akan gunakan untuk absensi. Oke? Jadi jangan lagi ada yang bertanya, saya tidak tahu tempat absensi di mana. Ada yang bilang saya absensi di YouTube. Di YouTube itu bukan tempat absensi, tetapi tempat menyampaikan tentang apa yang telah kalian pahami dari materi. Itu pun bisa kalian tuliskan pada buku catatan kalian sebagai bentuk simpulan materi hari itu. Ya, oke? Lanjut yang kedua, masih banyak yang belum paham tentang cara mengerjakan tugas. Ya, cara mengerjakan tugas yaitu satu, untuk praktikum. Kalau latihan yang kemarin kan saya sudah sebarkan juga contoh latihan satu ya. Nah, untuk yang punya komputer atau laptop, silahkan kerjakan sesuai dengan pemahaman setelah memutar video. Nah, kalau yang tidak punya komputer atau tidak punya laptop, bisa menulis di buku catatan atau latihannya dengan cara memastikan tampilan alamat selnya. Jadi harus menuliskan bagian atas atau title kolom dan title rows, judul kolom dan judul baris pada saat membuatnya atau menggambarnya di buku catatan atau latihannya supaya jelas alamat selnya. Seperti ini. Jadi ketika kalian mengerjakan tugas, ini ndak usah ya, ini ndak usah kalian tulis, gambarkan. Mungkin agak susah, tetapi alamat sel A, B, C untuk title kolom dan title rows itu harus ditampilkan supaya jelas ini berada di alamat sel mana, ya. Lanjut, beberapa siswa kurang peduli dengan pelajaran. Nah, ini yang menjadi bumerang untuk saya sendiri ya. Beberapa siswa sudah saya hubungi. Kenapa kalian tidak ikut? Atau orang tua siswa sudah dihubungi. Ya, begitulah semua kembali lagi ke bagaimana kalian ini sebenarnya ingin belajar. Yang ingin belajar itu akan terus mengikuti materi meskipun berbagai macam kondisi. Ada solusi yang diberikan ketika kalian tidak punya paket data, silahkan berkunjung ke sekolah. Ya, di sana standby petugas sekolahnya kok. Ya, gitu. Oke, kita masuk ke apa yang akan kita pelajari. Saya sudah sampaikan tadi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang satu, bagaimana mengcopy atau menggandakan isi sel. Yang kedua, bagaimana cara melihat hasil kopian pada sel tujuan. Dan yang ketiga, bagaimana cara memindahkan isi sel ke sel yang lain. Oke, kita mulai dari sini saja dulu. Untuk penomorannya, ini jadi di A1 ada data belanjaan akuh ya. Supaya dia di tengah-tengah, kita gabungkan. Jadi silakan disimak materinya. Sekiranya ada materi atau ada di luar dari tujuan pembelajaran, ilmu yang kamu dapat ketika saya menerangkan, silahkan dicatat di buku catatannya. Oke, supaya data belanjaan akuh berada di tengah-tengah, ya. Jadi ini kita berada di sel A1
1. Kita akan mengetengahkannya. Kita blok mulai dari A1 sampai E1. Kenapa sampai E1? Karena di sini coba diperhatikan garis putus-putus ini itu adalah batas kertas. Ya, supaya dia berada simetris di tengah-tengah ketika kita bawa ke tengah, simetris dengan pinggiran kertas, maka kita di blok ya. Kemudian pilih Merge and Center. Maka dia akan berada di tengah-tengah. Oke, kita lebarkan atau luaskan tempat selnya. Coba diperhatikan, dia tidak berada di tengah-tengah. Supaya dia berada di tengah-tengah, simetris secara vertikal, maka kita pilih middle alignment. Klik. Supaya tebal, bold, tambah ukuran. Oke, ya. Selanjutnya, kita menuliskan angka 1 ya. 1. Namanya, jadi ini data belanjaannya aku. Yang pertama, nama barangnya, kita tambahkan barang ya. Nama barang. Buku tulis. Banyaknya 1. Kemudian harga satuannya 2.000. Maka harganya 2.000. Yang kedua, aku membeli buku lagi. Ini kan sama tulisannya ya. Bisa langsung copy, Ctrl C. Jadi kita arahkan ke sel alamat selnya. Jadi yang akan kita copy adalah buku tulis karena di sini si aku membeli buku tulis lagi. Jadi klik di sel B4. Sampai berbentuk seperti ini, garis putus-putus di sekitaran sel, kemudian arahkan Ctrl V. Kemudian misalnya di sini dia beli lagi 2. Kemudian harganya 2.000 lagi. Berarti di sini harganya 4.000. Selanjutnya di nomor 3. Jadi harap disimak ya nak ya. Untuk nomor 3, sekiranya terdapat beberapa baris ke bawah. Jadi cukup di blok, kemudian ditalik. Ya. Jadi saya ulangi, cukup di blok, kemudian klik, tarik. Ya. Di blok, kemudian tarik turun sampai pada jumlah baris yang diinginkan. Jadi sampai di sini hanya sampai nomor 3 saja ya nak, di contoh ini. Selanjutnya dia membeli buku tulis lagi. Maka ketika tulisan itu sama, klik kanan, pilih copy, kemudian arahkan ke sel tujuan. Jadi di B6, klik kanan, pilih paste. Ya. Dia membeli 3. Kemudian harganya 2.000. Berarti harganya 6.000. Selanjutnya kita buatkan tabelnya. Blok, kemudian pilih border, pilih ini all border. Ya. Sudah jadi. Nah, sekarang sekiranya buku tulis ini akan kita pindahkan tempatnya. Semisal ya, ternyata di sini bukan buku tulis tapi pulpen. Justru buku tulis itu ada di 4, item keempat. Maka kita klik ini. Jadi saya arahkan ini kursor saya di B4. Coba lihat alamat selnya atau name box-nya. Di B4, ini buku tulis, saya klik kanan, terus pilih cut. Jadi ini memindahkan. Kemudian klik kanan di area tujuan, di sel tujuan, kemudian pilih paste. Maka di sini sudah kosong. Kita tuliskan nama barang yang sebenarnya, yaitu pulpen.
Nah, banyaknya 1, harganya pulpennya bukan 2.000 tapi 3.000 misalnya. Maka otomatis di sini berubah juga menjadi 3.000. Nah, selanjutnya ini kita turunkan. Jadi di blok ya, kemudian tarik turun. Ya. Nah, terus buku tulis. Dia beli 2. Harga 2.000. Jadinya 4.000. Kita preview dulu hasilnya. Coba diperhatikan. Di sini terjadi tidak masuk di dalam tabel. Supaya dia masuk di dalam tabel, maka kita blok kembali. Kita close dulu. Kemudian kita bikin ini di blok semua. Kemudian pilih all boulders. Maka semua pun terblok. Saya kira cukup ya. Silahkan kalian simpulkan apa-apa yang telah kalian dapat dari menyaksikan video kali ini. Tulis di buku catatan kalian untuk bahan kalian belajar di rumah. Jadi ada beberapa yang sudah saya jelaskan, silahkan disimpulkan. Selanjutnya, hasil simpulan kalian difoto dan kirim ke grup kelas. Tetap di rumah, jaga kesehatan, gunakan masker ketika keluar dari rumah, begitu juga meskipun di dalam rumah. Selamat belajar bersama orang tua tercinta di rumah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.